Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Kali ini saya akan membahas tahap kedua dalam penulisan bab 3. Yang pertama kemarin kita mendiskusikan desain atau sifat penelitian yang isinya ada kuantitatif, kualitatif atau mixed method. Kemudian tahap kedua yaitu bagaimana cara membuat definisi operasional dari variabel, kemudian membuat indikatornya, dan yang terakhir instrumen penelitiannya. Lawan Sastro Ngesti Mulyo. Mari maju bersama Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Bagaimana membuat definisi operasional, indikator, dan instrumen variabel penelitian. Nah, apa itu definisi operasional? Jadi untuk menemukan definisi operasional itu, maka kita harus membaca. Kita tidak bisa mendefinisikan operasional setiap variabel itu kalau kita kurang membaca. Jadi kuncinya adalah membaca dan membaca. Membaca apa? Nah, itu pertanyaannya. Kita akan membaca apa sih definisi operasional dari variabel yang kita pakai. Contoh di sini, variabel pertama adalah persepsi dukungan organisasi atau X1. Ini kalau kita kembali ke atas model penelitian kita, dukungan organisasi ada di sini. Nah, kita akan mencari definisi operasionalnya. Nah, ini menurut Eisenberg tahun 86, persepsi dukungan organisasi adalah, nah kita jelaskan di sini semua. Bisa kita lihat Eisenberg ini dan Rhodes ini menjelaskan persepsi dukungan organisasi menggunakan 4 indikator. Nah, bisa dipahami ya. Jadi indikator bukan kita sendiri yang menentukan, tapi hasil membaca dari artikel-artikel yang sudah ada. Jadi tidak ada pertanyaan lagi bagaimana cara mencari indikator. Kalau ingin mencari indikator harus membaca, itu kuncinya. Kalau kita nggak membaca sampai kapanpun kita nggak akan pernah tahu indikatornya apa. Nah setelah itu kita membuat tabel seperti ini agar lebih mudah. Nah kita bisa kasih tabel 3.1 skala pengukuran setiap butir indikator dan instrumen variabel persepsi dukungan organisasi. Di sini ada indikatornya, kemudian di sini ada butir pertanyaan. Butir pertanyaan inilah namanya instrumen. Instrumen ini yang akan kita tanyakan ke responden. Nah, pertanyaannya Pak, bagaimana cara membuat butir pertanyaan ini? Untuk mempercepat sebuah penelitian, biar kita tidak bingung-bingung cara membuat butir pertanyaan dan pertanyaannya itu sudah valid dan reliabel, maka carilah artikel-artikel yang sudah punya butir pertanyaan. Nah, sehingga kita akan mudah dalam pembuatan kuesioner. Nah, kenapa sih kok banyak dosen yang bilang ketika kita ada judul, ada model, kita diminta untuk mencari kuesioner? Iya. Karena dengan kuesioner itu kita sudah mendapatkan instrumennya. Dan pasti di dalam instrumennya pasti ada indikatornya. Dan indikator ada variabelnya. Nah gitu ya, itu paling mudah. Kemudian di bawahnya ini kita kasih model seperti ini. Artinya untuk menjelaskan dukungan organisasional dapat dilihat dari 3 indikator ini. Nah, ketika ditanya, Mas, Mbak, indikator Anda untuk variabel dukungan organisasional itu apa? Kita tinggal menunjukkan saja. Cukup sekian bagaimana cara membuat definisi operasional, kemudian indikator, sama pengembangan instrumen pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.